ia bertransformasi menjadi seorang pendakwah? Saksikan liputan lengkapnya hanya di Selebritas Siang on Weekend. Apa yang membuat Sakti, mantan personil Sheila on 7, hijrah mendalami ilmu keagamaan? Benarkah kabar soal kematian menyadarkan Sakti betapa ia harus berhijrah dan memperdalam ilmu agama? Simak liputannya hanya di Selebritas Siang on the Weekend. Insyaallah kita sholat Tahiyatul Masjid di Masjid Albina Senayan. Mau sholat asar, udah masuk waktu nih, ayo. Sakti Ariseno memang sudah tak lagi berada di atas panggung musik bersama grup band Sheila on 7. Kini ia sudah memilih menjauh dari hingar-bingar dan sanjung puja sebagai anak band. Sakti menepi, meninggalkan sorot lampu, euforia penonton, seraya tekun mendalami ilmu keagamaan. Dan dibalik hijrahnya Sakti sebagai anak band menjadi seorang pendakwah ini, manakala dirinya tak bisa menghantar sang bunda ke rumah sakit lantaran harus show di luar kota. Kesadaran untuk meninggalkan panggung musik bersama Sheila on 7 makin kuat saat dirinya membaca sebuah buku tentang kematian. Maka disinilah Sakti tergugah kesadarannya ingin mencari kedamaian akhirat dengan lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha memiliki kehidupan. Alhamdulillah. Jadi waktu itu sempat ada baca buku judulnya Menjemput Sakaratul Maut bersama Rasulullah. Waktu itu awalnya sebelumnya saya sama teman-teman setelah konser di Surabaya kami ke Jogja, pas pulang ke rumah ibu saya masuk rumah sakit. Dan karena saya waktu itu sangat sibuk sekali main band, sampai ibu masuk rumah sakit pun nggak ngerti. Nah di situ saya mulai berpikir apakah hidup ini juga mau habiskan aja untuk bekerja gitu kan. Sementara kita juga punya waktu, kita harus ada kewajiban untuk berbakti sama orang tua, bersilaturahim juga dengan para tetangga di kampung kita juga. Waktu saat itu terus saya berpikir, waktu itu saya langsung nyusul ibu saya tuh ke mana, ke rumah sakitnya. Hati saya jadi tenang gitu. Dan ke Malaysia, di sana saya lihat ada buku yang menarik di bandara di Jogja, itu ada buku judulnya Menjemput Sakaratul Maut bersama Rasulullah. Waktu itu saya lihat buku itu, ya tersentuh lah hati. Mungkin yang nulis juga ikhlas kan, mengingatkan orang pada perkara kematian. Ya ketika saya ambil buku itu saya baca, dan saya mulai belajar mendekatkan lagi kepada Allah. Dan alhamdulillah memang dengan lebih dekat lagi kita kepada Allah, semuanya jadi lebih ringan, lebih enak, hidup ini lebih enak gitu. Alhamdulillah sampai saat ini kan banyak juga nanya, menyesal nggak sih mas ketika keluar dari Sheila on 7 ya. Alhamdulillah sampai saat ini saya nggak ada ya penyesalan sama sekali, nggak ada ya. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Dan saya juga masih bersilaturahim dengan teman-teman dari Sheila on 7. Alhamdulillah saya merasa ya lebih nyaman dengan banyak waktu untuk belajar agama, dan saya merasa lebih nyaman. Sakit sang bunda serta goresan kalimat di buku tentang kematian rupanya menyadarkan Sakti. Bahkan untuk lebih mendalami ilmu keagamaan, Sakti pun harus menjelajahkan diri mulai dari Pakistan, India hingga ke Bangladesh. Walau begitu, semangat bermusik Sakti tak luntur. Malahan dirinya menjadikan bakat bermusiknya sebagai media untuk menyampaikan ajaran agama kepada khalayak luas. Islam tidak melarang kita untuk kita berkarya sebagaimana potensi kita ya. Passion kita lah ibaratnya. Ya ada yang passionnya jadi pedagang, ada yang passionnya jadi wira swasta, entrepreneur, ada passionnya jadi seniman. Nah, kalau di sini saya kembali lagi dalam musik religi ya. Jadi lebih kepada gimana saya gunakan musik ini sebagai jembatan untuk mengajak orang taat kepada Allah, untuk menjadi ladang amal. Juga ketika kembali bermusik, terus terang sama sekali nggak ada keinginan untuk
karir yang nomor satu, karir bermusik religi, bukan. Saya pakai cuma sebagai sarana. Semoga saya kembali dalam bermusik ini semakin banyak, lebih banyak lagi orang kenal kepada Allah, kembali kepada Allah. Sakti Ariseno memang sudah tak lagi berada di atas panggung musik bersama grup band Sheila on Seven. Kini ia sudah memilih menjauh dari hingar-bingar dan sanjung puja sebagai anak band. Sakti menepi, meninggalkan sorot lampu, euforia penonton, seraya tekun mendalami ilmu keagamaan. Dan dibalik hijrahnya Sakti sebagai anak band menjadi seorang pendakwah ini, manakala dirinya tak bisa menghantar sang bunda ke rumah sakit lantaran harus show di luar kota. Kesadaran untuk meninggalkan panggung musik bersama Sheila on Seven makin kuat saat dirinya membaca sebuah buku tentang kematian. Maka disinilah Sakti tergugah kesadarannya ingin mencari kedamaian akhirat dengan lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha memiliki kehidupan. Alhamdulillah. Jadi waktu itu sempat ada baca buku judulnya Menjemput Sakaratul Maut bersama Rasulullah. Waktu itu awalnya sebelumnya saya sama teman-teman setelah konser di Surabaya, kami ke Jogja, pas pulang ke rumah ibu saya masuk rumah sakit. Dan karena saya waktu itu sangat sibuk sekali main band, sampai ibu masuk rumah sakit pun nggak ngerti. Nah di situ saya mulai berpikir, apakah hidup ini juga mau habiskan aja untuk bekerja gitu kan? Sementara kita juga punya waktu, kita harus ada kewajiban untuk berbakti sama orang tua, bersilaturahim juga dengan para tetangga di kampung kita juga. Waktu saat itu terus saya berpikir, waktu itu saya langsung nyusulin ibu saya tuh ke mana, ke rumah sakitnya. Adik saya jadi tenang gitu. Dan ke Malaysia, di sana saya lihat ada buku yang menarik di bandara di Jogja, itu ada buku judulnya Menjemput Sakaratul Maut bersama Rasulullah. Waktu itu saya lihat buku itu, ya, tersentuh lah hati. Mungkin yang nulis juga ikhlas kan, mengingatkan orang pada perkara kematian. Ya, ketika saya ambil buku itu, saya baca, dan saya mulai belajar mendekatkan lagi kepada Allah. Dan alhamdulillah, memang dengan lebih dekat lagi kita kepada Allah, semuanya jadi lebih ringan, lebih enak, hidup ini lebih enak gitu. Alhamdulillah sampai saat ini, kan banyak juga nanya, menyesal nggak sih mas ketika keluar dari Sheila on Seven ya. Alhamdulillah sampai saat ini saya nggak ada ya penyesalan sama sekali, nggak ada ya. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, dan saya juga masih bersilaturahim dengan teman-teman dari Sheila on Seven ya. Dan alhamdulillah saya merasa ya lebih nyaman dengan banyak waktu untuk belajar agama, dan saya merasa lebih nyaman. Sakit sang bunda serta goresan kalimat di buku tentang kematian rupanya menyadarkan Sakti. Bahkan untuk lebih mendalami ilmu keagamaan, Sakti pun harus menjelajahkan diri mulai dari Pakistan, India hingga ke Bangladesh. Walau begitu, semangat bermusik Sakti tak luntur. Malahan dirinya menjadikan bakat bermusiknya sebagai media untuk menyampaikan ajaran agama kepada khalayak luas. Islam tidak melarang kita untuk kita berkarya sebagaimana potensi kita ya. Passion kita lah ibaratnya. Ya, ada yang passionnya dia jadi pedagang, ada yang passionnya jadi wira swasta, entrepreneur, ada passionnya dia jadi seniman. Nah, kalau di sini saya kembali lagi dalam musik religi ya. Jadi lebih kepada gimana saya gunakan musik ini sebagai jembatan untuk mengajak orang taat kepada Allah, untuk menjadi ladang amal. Juga ketika kembali ikut musik, terus terang sama sekali nggak ada keinginan untuk karir yang nomor satu, karir bermusik religi, bukan. Saya pakai cuma sebagai sarana. Semoga saya kembali dalam bermusik ini semakin banyak, lebih banyak lagi orang kenal kepada Allah, kembali kepada Allah.
Seven.